warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengadilan Negeri Dataran Nipopo. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang syarat dan prosedur berperkara secara prodeo atau cuma-cuma di Pengadilan Negeri Dataran Nipopo. Berikut penjelasannya. Berperkara secara prodeo atau cuma-cuma sebelumnya sudah lama dipraktekkan di lembaga peradilan sebelum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diundangkan. Bahkan kebijakan ini telah ada sejak penjajahan Belanda. Di era penjajahan Belanda, legalitas layanan pembebasan biaya perkara bisa kita jumpai dalam Pasal 237 HIR dan Pasal 273 RBG. Dua aturan ini memberikan ruang bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara untuk berperkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya di pengadilan. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa pengadilan memberikan ruang untuk seseorang berperkara secara cuma-cuma? Jawabannya, karena tidak semua warga negara Indonesia mampu secara ekonomi. Banyak warga negara yang tergolong miskin. Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tanggal 17 Juli tahun 2023, jumlah penduduk miskin Indonesia bulan Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Jumlah ini tentu sangat fantastis, berbanding lurus dengan jumlah perkara secara cuma-cuma di pengadilan. Nah, layanan pembebasan biaya perkara ini merupakan langkah konkret oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh keadilan. Namun, perlu kita ketahui, berperkara secara cuma-cuma bukan berarti tanpa biaya sama sekali. Berperkara di pengadilan tetap akan ada biayanya, namun tidak ditanggung oleh pihak berperkara, melainkan ditanggung oleh negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 60B Ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Lalu, apa saja sih syarat yang harus disiapkan oleh pihak yang ingin berperkara secara cuma-cuma di pengadilan? Syaratnya sangat mudah. Pihak berperkara cukup melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat, atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin, kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu program keluarga harapan, kartu bantuan langsung tunai, atau surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri. Nah, sekarang bagaimana prosedur yang harus ditempuh pihak yang ingin berperkara secara cuma-cuma di pengadilan? Prosedurnya, pertama-tama, pihak yang ingin berperkara secara cuma-cuma mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara secara tertulis sebelum sidang pertama dimulai. Ini upaya yang bisa ditempuh oleh penggugat. Apabila tergugat juga ingin berperkara secara cuma-cuma, dia juga dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebelum mengajukan jawaban. Nanti permohonan diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepanitraan dengan melampirkan persyaratan yang sebelumnya sudah kami jelaskan. Setelah menerima permohonan, panitera akan memeriksa kelayakan permohonan dan sekretaris akan memeriksa ketersediaan anggaran. Lalu, berdasarkan pertimbangan panitera dan sekretaris, ketua pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonannya dikabulkan. Sebaliknya, jika permohonannya ditolak, proses berperkara dilakukan secara biasa. Artinya, pihak yang mengajukan perkara harus membayar panjar biaya perkara. Apabila tidak membayar, maka tidak dapat didaftarkan atau disidangkan di pengadilan. Nah, ketika permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan, salinan penetapan pengadilan tentang layanan pembebasan biaya perkara ini diserahkan kepada sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran, dan atas dasar penetapan ini, sekretaris membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara. Terakhir, bendahara pengeluaran menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir sebesar yang ditentukan dalam surat keputusan.
Apabila panjar biaya perkara yang ditentukan telah habis, sekretaris dapat membuat surat keputusan untuk penambahan biaya perkara pada perkara yang sama. Hal yang tidak kalah penting, layanan pembebasan biaya perkara ini bisa diajukan di semua tingkatan peradilan, bukan hanya di tingkat pengadilan pertama saja. Dengan kebijakan ini, pihak berperkara dapat menyelesaikan perkaranya secara gratis sampai tuntas, dari awal mengajukan gugatan hingga akhir, atau mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kebijakan ini tentu sangat membantu bagi masyarakat yang tidak mampu. Kebijakan ini dapat meningkatkan akses dalam mendapatkan keadilan di tengah-tengah keterbatasan biaya, sehingga keadilan tidak hanya dapat dinikmati oleh orang kaya saja, namun dapat dinikmati oleh semua orang. Demikianlah syarat dan prosedur berperkara secara prodeo atau secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Dataran Limpo. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.